Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat melaksanakan ibadah puasa dan hari ini sudah hari yang ke-17. Semoga kita sampai akhir Ramadan dapat terus melaksanakan bagi yang berkewajiban untuk hal ini. Kami dari P2SDM LPPM IPB mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas partisipasi. Ini adalah pertemuan kita yang kedua untuk seminar dan diskusi mengenai model pumping yang berkaitan dengan human resource. Jadi hari ini insya Allah kita akan membahas lebih detail, lebih fokus pada bidang pendidikan, yaitu tentang bagaimana proses mengajar dan mengajar, bagaimana anak didik bisa menyesuaikan personality mereka, bagaimana proses pembelajaran itu menjadi lebih menarik, menjadi lebih berkualitas, menjadi lebih bermakna dengan mengaktifkan dan memaksimalkan personality kita yang ada. Jadi di situ akan dibutuhkan penyesuaian-penyesuaian yang nanti tentu saja akan dikupas secara detail oleh penemunya sendiri ya. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita Bapak Dr. Amir ya, Amir Tengku Ramli. Nah, saya kira sebagian kita sudah kenal dengan beliau. Beliau kelahiran Aceh. Belum begitu lama ini, masih sangat muda nih Pak Tengku Ramli ini. Karena kelahirannya masih 5 tahun di bawah saya ya. Jadi masih lebih muda dibanding saya. Nah, beliau adalah penemu dan juga sekaligus menjadikan ini sebagai bagian dari tulisan ilmiah beliau di salah satu tingkatan pendidikannya. Jadi Pak Amir menyelesaikan studi S1-nya di IPB, S2-nya di IPB, S3-nya di UNJ Jakarta ya. Nah, kemudian banyak sekali pengalaman-pengalaman bidang-bidang baik riset maupun jurnal, kemudian seminar-seminar dan juga pelatihan-pelatihan yang beliau tekuni sudah sejak lebih dari 15 tahun terakhir ini yang berkaitan dengan pumping human resource ini ya. Jadi ternyata itu sangat mencakup banyak bidang di sini sebetulnya, banyak wilayah, banyak area ya. Jadi artinya untuk umum, untuk perusahaan, dan insya Allah hari ini fokus akan kita persembahkan seminar kita ini untuk para guru, dosen, pengajar, siapapun mereka, dan juga para mahasiswa, pelajar, sehingga akan mendapat manfaat yang banyak. Bagaimana personality itu bisa kita bangkitkan dan bermanfaat lebih banyak. Dan kita ingat, saya yakin kita ingat semuanya, ada satu hadis ya yang sangat berkaitan dengan pumping HR ini ya, yang akan kita bahas hari ini, yaitu seseorang itu ketika meninggal itu habis seluruh amalan mereka kecuali 3 poin. Nah, kita tahu semuanya bahwa yang pertama itu sedekah dan salah satu di antaranya adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, dengan menggunakan pumping model ini, itu akan membuat kualitas pendidikan, pembelajaran semakin baik, sehingga kita di situ termasuk bagian dalam mewariskan ilmu ya, mewariskan ilmu dengan kualitas yang lebih baik. Baik, kita akan segera bersama Dr. Amir Tengku Ramli, 30 menit atau lebih. Mangga, dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para guru senior saya dan sahabat semua yang hadir pada hari ini, izinkan saya dalam seri kedua ini yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia IPB menyampaikan kembali workshop pumping personality training. Kalau sudah pernah membaca buku-buku saya, pumping teacher atau pumping student atau pumping talent, saya kira dengan mudah bisa nyambung dengan apa yang saya sampaikan nanti dan insya Allah tidak tertinggal. Yang saya sampaikan hari ini basisnya adalah ini. Jadi ini sebuah model yang saya buat. Sudah lama juga proses membuat model ini dari tahun 2004 ya. Dari tahun 2004 dan baru kemudian 2011. Lumayan ya, 7 tahunan.
kotak-katik sampai kemudian mendapatkan yang menurut saya secara pribadi ini yang saya inginkan dalam prinsip pengajaran atau konsep pengembangan sumber manusia yang saya inginkan. Ini saya perbaiki lewat disertasi saya. Ya, kalau dilihat dari awal sampai jadi seperti ini, banyak sekali perubahannya, coret-coretnya banyak, dan terakhir kemudian saya sempurnakan ketika itu menjadi disertasi saya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita akan bahas tentang personality, ya, terkait dengan bagaimana memahami perkembangan diri kita dan tadi itu memahami perilaku karakter dirinya dan perilaku karakter belajar siswa-siswanya, ya. Dia menjadi akar bagi kesuksesan. Dia menjadi fondasi, ya, fondasi bagi pencapaian yang kita lakukan. Nah, ini letaknya personality. Tetapi personality itu kalau tidak dibarengi dengan kekuatan keyakinan, dengan belief system, dengan percaya diri yang baik, maka personality yang baik pun tidak akan memberi dampak bagus pada path career kita, gitu ya. Tetapi bagaimana? Karena dia pengaruhnya adalah 20%. Kalau kita melatih diri kita di luar dari personality kita mencapai 80%-nya. Dan 80% itu di dunia karir, di dunia profesi, itu akan terlihat. Terlihat kita muncul, terlihat kita berhasil. Tapi ada hal yang hilang yang 20% yang kemudian tidak mendatangkan ketenangan. Tidak memberikan dampak happy. Bahwa pekerjaan semakin berat, semakin membuat kita tertekan. Tapi kalau berbasis kepada personality, pekerjaan itu semakin berat, membuat kita semakin sehat, semakin happy, semakin bahagia. Karena memang itu yang menjadi kekuatan dari kita. Ya. Jadi kalau ada tiga komponen dasar yang saya jelaskan pada seri pertama, ada pumping principle, ada kompetensi, ada pumping asset. Maka yang kita bahas hari ini adalah personality masuk ke dalam pumping principle. Nah, inilah pumping principle-nya. Tadi sudah saya jelaskan ya secara rinci. Jadi kalau terkait dengan personality dalam teori pumping ini, dia adalah perilaku plus karakter. Jadi yang kita bahas sekarang ini adalah menyangkut dengan kekuatan perilaku dan karakter seorang guru dalam pengajaran yang diberikan. Nah, kalau hasil tes keluarnya seperti ini, ya, tipologinya terlihat. Nanti kalau untuk urusan tes ini, kalau Bapak Ibu sekalian ingin melakukan, silakan nanti bisa menghubungi P2S dan IPB, termasuk juga pelatihan, workshop, seminar, silakan nanti bisa menghubungi P2S dan IPB. Dan 5 tujuan utama yang ditulis pada seri kedua. Tetapi tadi malam saya coba otak-atik, ternyata kalau sampai 5 itu membutuhkan waktu yang cukup lama dan bisa tidak fokus ya. Sehingga saya memutuskan memberikan 2 hal penting. Yang pertama adalah mengenali kekuatan positif, yang kedua adalah mengajar berbasis personality yang baik. Insya Allah yang ketiga, 4, 5 nanti kita lakukan dalam seri ketiga atau keempat. Nah, kalau dalam pendekatan Quran Surat Ibrahim ayat 24, maka pumping principle ini adalah bagaimana metode mendidik dengan mengedepankan prinsip ihsan. Prinsip anta budullah ka'annahu tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi prinsip di mana bahwa setiap kali saya mengajar, Allah mengetahui apa yang ada dalam hati saya yang saya niatkan kepada pengajaran saya. Bagaimana cara saya melihat anak didik saya? Allah tahu. Dan kalaupun kita tidak melihat Allah dalam setiap pengajaran yang kita lakukan, maka yakinilah bahwa
Allah itu melihat kita. Yaitu, jadi belief sistemnya ini harus dibangun. Kalau kita mengajar, kemudian di depan pintu ada pengawas dari dinas atau ada kepala sekolah yang melihat bagaimana kita mengajar, maka tentunya persiapan kita akan lebih bagus, ya kan? Kita akan mengajar dengan performa yang bagus sehingga dinilai baik. Nah, seperti itulah bahwa setiap hari, setiap detik, setiap jam, setiap kita mengajar, belief sistem yang harus terbangun dalam diri kita adalah bahwa ada Allah yang maha hidup yang menyaksikan pengajaran kita pada anak didik kita. Ini sebenarnya prinsip besar itu. Kemudian selalu melakukan proses kesadaran diri, ya, yang merupakan bagaimana menanamkan nilai-nilai inti kehidupan kepada anak didik itu, yaitu berupa kejujuran. Tidak peduli ini mata ajar kita apa, bahwa prinsip kejujuran, kedisiplinan, rajin, semangat cerdas, kebahagiaan dan kesenangan dalam beribadah ini adalah memang sesuatu yang menjadi bagian dakwah dari seorang guru, ya. Dan kemudian yang ketiga itu mengenali perilaku dan karakter dasar anak agar kita bisa mengarahkan anak ini berbasis kepada personalitinya. Dan itulah kekuatan setiap manusia yang diberikan Allah, meskipun bisa saja wajah rada mirip-mirip, tapi personalitinya menjadi ciri khas utama pada setiap anak. Jadi kalau dari sisi model, bahwa ada 4 hal utama yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam pengajaran. Yang pertama adalah paradigmanya harus benar dulu, karena belief system itu lahir dari paradigma. Ya. Paradigmanya mengajarnya benar, maka belief system yang muncul, yang menguat di dalam dirinya sebagai akar tadi itu menjadi bagus. Kemudian pemahaman diri dan siswa, teknik mengajar dan senantiasa berlimpahnya energi spiritual dalam pengajaran yang dilakukan. Kita lihat ya tentang paradigma, saya sini sedikit ya. Ini ada saya tulis dalam buku saya berjudul Menjadi Guru Kaya. Bahwa paradigma guru pada intinya itu ada 2 hal. Ya. Ada empat kuadran utama paradigma seorang guru. Dibagi 2 kriteria dasar, yaitu paradigma to have dan paradigma to be. Ya, paradigma to have ini biasanya melahirkan guru pekerja, atau paling tinggi adalah guru profesional. Tetapi semua teori-teori tentang ini yang saya baca, semuanya melahirkan hal yang disebut dengan dehumanisasi. Bahwa guru pekerja, guru profesional yang hanya profesional secara skill, tidak profesional secara belief tadi itu, secara belief sistemnya, maka dia tidak mampu menjadikan anak didiknya ini adalah manusia-manusia yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang baik. Yang kedua ini itu paradigma being ini ya, paradigma to be yang melahirkan guru expert dan guru perancang. Inilah yang melahirkan humanisasi. Personality seorang guru yang pertama adalah kita membangun kekuatan positif yang lahir dari kata-kata yang positif. Itu yang pertama. Ya. Jadi kenali kekuatan positif kita di depan kelas itu mesti cerminnya adalah lewat kata-kata positif. Dalam banyak buku yang saya baca, banyak sekali kata-kata yang berenergi tinggi. Ya, ini harus menjadi acuan kita. Nah, dari banyak kata-kata yang paling penting, ya, saya simpulkan kata-kata ini selalu harus ada dalam pengajaran kita. Misalnya adalah kata Allah. Yakinlah bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang beriman. Itu kata berenergi tinggi. Percayalah, kamu diciptakan beda. Kamu adalah yang terbaik bagi kehidupanmu. Nah, ini adalah kata-kata berenergi tinggi. Atau kalau anak itu punya masalah, maka kata ibu ini menjadi kata yang sangat
memberikan dampak positif kepada anak itu. Ya. Ibu adalah orang yang sangat berharap kamu sukses. Bahwa kesuksesanmu ini adalah sangat ditentukan oleh seorang ibu. Oleh karena itu, maka berbaktilah kepadanya dan buktikan bahwa Anda adalah orang yang pantas menjadi anak dari seorang ibu yang terbaik. Nah, kata-kata ini memberikan energi yang sangat tinggi, termasuk kata ayah, kata terima kasih. Ya, terima kasih nak sudah mengerjakan PR-nya. Ya, jadi bukan salah benar yang kita lihat, tapi dia mengerjakannya. Ya, salah benar itu kan memang proses yang harus dijalani oleh anak-anak untuk dia menjadi kata kasih sayang, cinta, tolong, bahagia, ikhlas, senyumlah, maaf ya, ibu terlambat. Nah, dengan kata kita sering minta maaf, dia juga akan terbiasa untuk maaf bu, saya lupa dengan PR saya. Kata peluang, kata hati, fokus. Ini di samping ini banyak sekali kata-kata yang lain ya, saya menyimpulkan ini yang dalam sebuah laporan yang saya baca, kalau kata jangan itu hanya satu wordnya, maka kata-kata ini 500 kalinya. Wordnya energi yang memberikan dampak positif kepada pelajaran. Kita lihat lagi misalnya yang kedua adalah hal penting dalam pengajaran kita ini, ada energi tinggi tadi, kemudian ada positif. Kita kan sering dikatakan positive thinking. Nah, kalau dalam pengajaran tidak cukup hanya positive thinking, tapi dia harus dipadukan dengan yang namanya positive feeling. Ya, kita lihat misalnya kata positive thinking ya. Kalau ibu-ibu sering bilang misalnya, saya ingin langsing, itu kan positive thinking tuh ya. Rajin belajar, itu positive thinking. Tapi kalau kita lihat misalnya, dengan memadukan dengan positive feeling bisa begini jadinya. Ini derajat energi tingginya sangat bagus. Rasanya lebih enak ya kalau saya langsing. Kemudian kalau yang kedua misalnya rajin belajar dirubah menjadi positive feeling. Saya rasa buat anak-anak sepertimu, belajar adalah hal terbaik untuk kesuksesanmu di 30 tahun ke depan. Itu kan kata lain dari rajin belajar sebetulnya. Tetapi dengan feel yang kuat, ini akan sangat pengaruh. Nah, disinilah pentingnya personality, Bapak-Ibu sekalian. Jadi nanti saya akan perlihatkan. Ada anak yang dia basis karakternya adalah thinking. Jadi kita harus bicara dalam bahasa thinking. Ada anak yang karakternya adalah dia feeling. Sehingga dia harus bicara dalam kosakata positive feeling. Ini nanti akan berbeda. Tidak selalu bisa positive feeling ini digunakan 100%. Ini kebetulan yang saya baca ini adalah dari sebuah laporan di majalah. Dia meneliti terhadap orang-orang feeling, sehingga pengaruh kata positive feeling terhadap orang feeling itu menjadi sangat kuat. Tapi akan berbeda pengaruhnya kepada positif orang yang positive thinking. Seperti itu. Nanti kita akan lihat. Pengajaran kita sebenarnya kalau dalam bahasa positive feeling dan positive thinking ini ada dua nih. Ibu, bapak sekalian akan pilih yang mana? Sukses anak, Anda akan bahagia. Atau berbahagialah, maka anak Anda akan sukses. Itu kan dua hal yang sangat menentukan dalam aktivitas pengajaran. Ini dua hal yang menyebabkan perilaku, sikap, dan tindakan anak bisa menjadi berbeda karena perbedaannya kata-kata yang kita ucapkan tadi. Jadi, perhatikan pada saat kita berada di depan kelas, maka kata-kata seorang guru itu menjadi sangat
berpengaruh kepada pembelajaran si anak. Ya. Dan kata-kata ini akan sangat penting, akan sangat penting kita lakukan dan bisa kita lakukan apabila secara personality kita sudah tuntas. Ya, kita tahu orang feeling, kita tahu orang thinking, sehingga kita tahu bahwa kata-kata kita yang orang feeling, kata-kata kita yang guru feeling, itu berpengaruh baik kepada peserta didik kita yang feeling. Tetapi kita sebagai guru itu kan lab pembelajaran, bagian dari lab pembelajaran anak. Jadi kita tidak bisa muncul dalam diri kita seutuhnya. Kita harus men-treatment diri kita untuk bisa masuk dalam berbagai tipologi seorang anak. Ini sangat bagus kata-kata dari Ali bin Abi Thalib ya. Perhatikan pikiranmu karena akan menjadikan kata-kata. Jadi kata-kata tadi itu kalau dalam model tadi berawal dari belief systemnya. Kalau dia percaya bahwa anak-anak ini anak-anak hebat, anak-anak pintar yang dikirim Allah kepada kita, maka kita pasti memperlakukan dia istimewa dengan segala kepintarannya. Tapi kalau kita sudah dilatar belakangi oleh pikiran kita bahwa anak-anak yang duduk di kelas kita ini adalah anak-anak yang tidak punya harapan, maka kata-kata kita juga akan mencerminkan hal tersebut. Jadi itulah kenapa tadi belief system menjadi sangat penting, yaitu kita melakukan awareness proses dalam di kelas-kelas kita, melahirkan values, dan dari itulah kemudian berwujud menjadi sebuah kata-kata lewat personality kita. Perhatikan kata-katamu karena akan menjadi tindakanmu. Perhatikan tindakanmu karena akan menjadi kebiasaanmu. Perhatikan kebiasaanmu karena akan menjadi karaktermu. Dan perhatikan karaktermu karena akan menjadi nasibmu. Dan kemudian ini dipopulerkan dalam 7 Habits nih. Ternyata Stephen Covey juga membaca dari kata-kata mutiara dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau dalam bahasa saya dengan di model tadi di Pumping Asa model ada 3 kekuatan kecerdasan manusia, ada hati, ada otak, ada panca indera. Maka untuk membuat diri kita seorang guru yang memiliki energi tinggi, berpikir positif dan kuat dalam pengajaran kita, senantiasa ini menjadi guru yang hatinya terjaga, menjadi guru yang otaknya senantiasa kreatif, dan menjadi guru yang panca inderanya selalu